Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Para saudara terkasih, di tengah pandemi yang belum kunjung berakhir ini, dunia kita justru semakin dihadapkan pada situasi sulit, yaitu konflik yang kian memanas antara Ukraina dan Rusia hingga saat ini. Hal ini tentu mengkhawatirkan dunia kita, kedamaian dunia kita, dan melukai rasa kemanusiaan kita. Karena memang ada banyak jiwa yang telah dan sedang terancam keselamatannya akibat konflik yang kian memanas ini. Karena itulah Paus dengan hati penuh belas kasih tidak sanggup berdiam diri. Dan kita tahu bahwa Paus kita sangat getol memperjuangkan terciptanya perdamaian di dunia ini, khususnya di tengah-tengah konflik saat ini. Atas situasi yang sedemikian bahaya saat ini, Paus mengajak kita, orang percaya maupun yang tidak percaya, untuk terlibat dalam memohonkan kedamaian bagi dunia, khususnya di tengah situasi Ukraina dan Rusia saat ini. Paus menetapkan agar pada hari ini, hari Rabu ini, Rabu Abu ini, yaitu tanggal 2 Maret 2022, menjadi hari doa dan puasa internasional untuk perdamaian. Paus secara khusus meminta agar kita memohon juga doa dari Bunda Maria, Ratu Perdamaian, agar doa Bunda Maria melindungi dan mendoakan kita sehingga dunia selamat dari kegilaan perang. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Paus ini, baiklah kita mengajukan dua pertanyaan yang akan kita jawab ini. Pertama, bagaimana persisnya puasa yang dimintakan oleh Paus ini? Bagaimana persisnya puasa Katolik yang dimintakan oleh Paus ini? Yang kedua ialah, bagaimana mungkin puasa kita bisa menjadi senjata melawan perang? Nah, pertanyaan pertama kita jawab sebagai berikut. Bagaimana sebenarnya bentuk puasa dalam gereja Katolik yang dimintakan oleh Paus? Harus dilihat pertama-tama, puasa Katolik itu bukan sekedar soal tidak makan dan tidak minum. Bukan soal jasmania. Karena segala sesuatu yang jasmania itu hanyalah sarana mencapai suatu tujuan. Puasa Katolik harus kita sadari tidak boleh disamakan begitu saja dengan puasa dari agama lain. Beda prinsip dan cara pelaksanaannya. Soal tidak makan dan tidak minum tidak boleh menjadi lebih penting daripada tujuan puasa itu sendiri. Tujuan puasa ialah sebagai ungkapan pertobatan agar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama. Memang dengan mengorbankan kenikmatan makanan dan minuman secara fisik, kita membuat diri kita lapar akan Tuhan dan kehendak-Nya. Puasa ini juga harusnya membuat kita lebih terbuka dan peka terhadap kuasa Allah yang akan membebaskan kita dari keterlekatan dosa. Tujuan inilah yang menjadi tujuan batiniah yang harus lebih diperhatikan dan ditekankan dalam menjalankan puasa ketimbang pada ketatnya melaksanakan aturan fisik soal makan dan minum. Nah, tujuan batiniah tadi ialah mendekatkan diri kita kepada Allah melalui puasa. Dan itu memang perlu juga diungkapkan dengan yang namanya ungkapan lahiriah jasmaniah, yaitu dalam hal makan dan minum. Karena memang kita adalah manusia yang memiliki jiwa sekaligus badan. Dengan tidak makan dan tidak minum, kita mengkonkretkan niat batiniah dan keseriusan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah gereja juga membuat peraturan sebagai acuan minimal yang dapat dipakai untuk pelaksanaan berkaitan dengan aturan makan dan minum. Meskipun sekali lagi harus diingat, ini bukanlah tujuan akhir dari berpuasa. Tujuan berpuasa bukan soal saya sanggup tidak makan dan tidak minum. Tetapi soal bagaimana batin kita betul-betul bertobat dan semakin dekat kepada Allah dan sesama. Karena itu, makanan itu harus juga dilihat. Makanan selama puasa itu sebenarnya harusnya sederhana, tak berlebihan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dalam gereja Katolik diberikan peraturan minimal, yaitu bahwa
Puasa berlaku bagi semua tingkatan usia, mulai dari yang termuda sampai tertua. Maka, peraturan ini sifatnya minimal. Puasa dalam gereja Katolik wajib dilakukan 2 kali selama masa Prapaskah, yaitu Rabu Abu dan Jumat Suci. Puasa dalam arti minimal ialah boleh makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari. Sedangkan untuk makan dalam kesempatan lain pada hari itu hanyalah dalam porsi yang lebih sedikit, tidak sampai kenyang. Persyaratan ini tentu persyaratan minimalis yang bisa saja ditingkatkan lebih tinggi oleh inisiatif-inisiatif pribadi. Misalnya seseorang melakukan makan dan minum hanya 1 kali dalam 1 hari, bukan 2 kali atau 3 kali. Dan di luar itu sama sekali tidak makan. Nah, ini adalah bentuk inisiatif pribadi yang boleh-boleh saja dilakukan, tetapi dengan prinsip tetap tadi, soal makan dan minum bukan yang menjadi utama dalam puasa, melainkan lebih pada bagaimana batinku sungguh-sungguh bertobat sehingga lebih dekat kepada Allah dan sesama. Itulah puasa Katolik. Pertanyaan kedua akan kita jawab. Bagaimana mungkin puasa Katolik ini dapat menjadi senjata melawan perang sebagaimana dimintakan oleh Paus? Perang kita tahu menggunakan alat-alat perang yang canggih, bahkan kita khawatir dengan adanya tenaga nuklir nantinya. Tapi bagaimana mungkin puasa kita ini bisa untuk menghadang, untuk melawan perang yang sedemikian hebat? Untuk itu kita dapat melihat beberapa hal ini. Pertama, seperti yang dikatakan Paus Fransiskus ketika mengumumkan hari doa dan puasa untuk perdamaian dunia, Paus mengatakan bahwa kita melakukan senjata doa dan puasa untuk melawan perang itu sesuai dengan apa yang diamanatkan Yesus. Bahwa kekerasan yang kejam harus dihadapi dengan yang namanya doa dan puasa. Dan kedua, alasan kedua, kita menyadari puasa itu menekuk kesombongan manusia. Dan setiap perang itu sebenarnya lahir dari kesombongan manusia. Dengan berpuasa, kita mau mengalahkan kesombongan itu, juga mengalahkan kesombongan dari orang-orang dan memohonkan agar Tuhan juga berkenan mengalahkan kesombongan dalam hati orang-orang yang telah memprakarsai perang itu, berada di belakang perang itu. Karena itulah puasa kita adalah bentuk doa agar Tuhan mengubah hati manusia yang sombong yang telah merancang segala perang itu. Puasa ini menghantar kita pada doa yang rendah hati. Karena itu puasa harus jauh dari yang namanya kesombongan rohani. Puasa seperti yang dilakukan Yesus, ia mengecam puasa yang berkaitan dengan kesombongan sebagaimana dilakukan oleh orang Farisi. Orang Farisi itu melakukan kesombongan dalam berpuasa. Ia merasa bahwa dengan berpuasa ia patut berbangga karena ia telah taat hukum agama. Dan Yesus mengatakan kesombongan itu justru menjadikan puasanya sia-sia. Maka puasa itu harus pertama-tama dengan kerendahan hati dan bukan kesombongan. Maka dengan berpuasa kita mengalahkan kesombongan yang menjadi sumber dari perang itu sendiri. Ketiga, puasa menjadi tanda bela rasa kita bahwa kita ikut prihatin, ikut menderita, ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh para korban perang saat ini, khususnya mereka yang berada di wilayah konflik. Keempat, puasa itu mematahkan kerakusan manusia dan mematahkan segala bentuk ketidakadilan. Mengapa kita penting melakukan menegakkan keadilan ini? Karena memang keadilan ini adalah seperti yang dikatakan dalam kitab suci, kedamaian itu adalah berkat dari surga dan bisa kita usahakan ketika kita mewujudkan yang namanya keadilan. Jadi dengan mewujudkan keadilan, kita sebenarnya sedang mewujudkan kedamaian. Nah, dengan berpuasa kita telah menegakkan keadilan. Karena dengan berpuasa kita mematahkan kerakusan dan ketidakadilan di mana kita selama ini telah menjadikan segala sesuatu menjadi alat pemuas kebutuhan kita belaka dengan segala keegoisan dan kerakusan kita. Maka dengan berpuasa kita mau kembali ke hakiki
bahwa kita tidak menjadikan orang lain, bahkan alam ciptaan ini, hanya sebagai sekedar pemuas kebutuhan kita. Kita kembali pada keadilan, dan dengan melakukan keadilan itu, kita memohonkan kedamaian. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sedikit banyak pencerahan dari video kita, perihal puasa yang dimintakan oleh Paus, bagaimana bentuk puasa itu, dan bagaimana pula puasa itu dapat mengalahkan, melawan perang yang sedang terjadi. Marilah kita melakukan puasa ini, karena puasa sungguh berkenan di hati Allah, dan kiranya Allah menurunkan kedamaian itu. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ibe. Yesus berpuasa 40 hari lamanya, Ia pun merasa